Ayo kita mulai nih ya. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan karena kasih-Mu. Bermulakanlah namamu, dalam namamu kami berdoa. Amin. Nama Tuhan tuh mercy ya. Belas kasihan loh. Kan aku kan kepada Musa tuh, Keluaran 32, aku akan mendeklarasikan namaku, kemuliaanku. Sama loh. Nama Tuhan sama dengan kemuliaan Tuhan, yaitu mercy. Belas kasihan dan murah hati. Nih ya, pembunuhan pertama. Kemudian masa itu, ya. Jadi manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi Hawa kenal Tuhan loh. Kan dengan pertolongan Tuhan, dia ngomong. Selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, dan Kain menjadi petani. Jadi Kain itu lahir dari ibu yang udah kenal Tuhan loh. Ya toh? Dia bukan kafir, nggak keri. Ya. Setelah berapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Dia kasih korban. Dia tuh ya kasarnya ya tahu Tuhan atau itulah mau mau dekat Tuhan, menyembah Tuhan. Abel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Ya ini lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Jadi Habel juga sama. Nah, Tuhan dengerin mengindahkan ya, have favor. Jadi itu kepada Habel, ya, dan juga pada korbannya. Senang ya dengan Habel dan senang dengan persembahannya. Oke? Okay? Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Mukanya muram. Jadi Kain, Tuhan tidak senang kepada Kain. Tuhan juga tidak senang dengan persembahan Kain. Penyebabnya apa? Persembahannya kurang baik sehingga Tuhan gak senang orangnya, atau orangnya kurang baik jadi gak suka persembahannya. Kalau banyak ya, gue terus terang ya, gue yang dulu itu banyak pendeta bilangnya itu persembahannya salah. Kasihnya sayuran. Tuhan gak makan sayur. Tuhan karnivora. Banyak yang gitu loh. Lu mesti kasih darah. Gak ada lo peraturannya lo. Eh? Hmm? Hmm. Disebutnya Kain dan korbannya. Ya. Tuh, ya. Firmannya langsung jawab. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nothing to do with korbannya. Dengan sayur. Gak darah. Kristus, domba, harus darah. Hah? Gak baca ayat, gak baca, karena gak ngerti hatinya. Lu udah kalau tahu hatinya udah pak, ya Tony aja belum baca ayatnya belum dibaca, ini dia bilang hatinya. Karena udah ngerti prinsipalnya, lu semua ayat ujung-ujung begitu. Hatimu panas. Nggak disebut persembahannya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Belum masuk loh. Hah? Belum. Baru mengintip. Belum masuk. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuh. Ya tahu? Jadi ini hatinya kan panas. Ya tahu? Sudah ngintip. Udah nuduh. Hatinya nuduh.
Jadi Kain udah dituduh. Nah itu dosa udah ngintip. Kayak itu hatimu menuduhmu. Lu marah. Itu hatimu panas, marah. Itu dosamu. Udah nuduh gitu. Engkau harus berkuasa atasnya, ya. Harus berkuasa atasnya. Hati Kain nuduh. Harus berkuasa atasnya. Jadi hati sama kitanya. Kain dengan hatinya. Berantem, musuhan. Ngerti nggak? Siapa yang menang? Kau harus berkuasa. Kamu mesti mengatasi musuhmu, hatimu. Iya toh? Berkuasa atasnya. Bukan teman. Iya toh? Jadi hatimu yang musuhmu. Hatimu yang menuduhmu, itulah musuhmu. Lo nuduh. Ayo notaris. Jaksa teman atau musuh? Hah? Penuduh, penuntut musuhmu. Alias, kamu nggak pernah dituntut untuk kamu diberkati. Gak ada loh. Dituntut untuk dihukum. Dituntut kesalahannya. Namanya dituntut. Namanya dituduh. Itu hatimu. Musuhmu. Makanya kamu harus berkuasa. Musuh. Sama toh. Cuman tulisnya pakai kata-kata. Kayak udah ngerti sama nggak? Sama yang 1 Yohanes 3. Hatimu menuduhmu. Makanya kamu harus berkuasa. Harus menang. Menang, berkuasa apa menang? Atas itu. Kata Kain pada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Tuh. Karena hatinya udah begitu, otaknya bikin planning. Karena pikirannya Kain ngikut hati Kain. Marilah kita pergi ke padang. Ya toh, pikiran Kain toh. Kan bikin planning. Pikiran Kain mengikuti hatinya Kain. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Baru kuasa atau kemampuan Kain mengikuti pikiran Kain. Makanya selalu begitu. Pikiran kita ngikutin hati kita. Kuasa atau kemampuan kita ngikutin pikiran kita. Jadi penyebabnya apa? Hati toh. Hatinya bikin pikirannya ngikut hati itu. Ini toh. Sumbernya apa di hati? Hati manusia, hati Kain. Pembunuhan dari situ. The first. Makanya disebutnya itu yang ke-6 loh. Jangan membunuh. Menurut saya nggak kebetulan. Yang pertama ya ini kok. Crime yang pertama. Huh? Dari manusia ke manusia. Ini nih. Antara lain. Nah, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ini ya, di Tuhan bilang, di mana ada Habel? Ya, kenapa di Tuhan nyariin? Karena dia mengasihi. Hati Tuhan mengasihi Habel. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku ini? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi hati Kain, mana begini, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Ya toh? Udah mati, dia nggak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Dia pakai pengetahuan baik dan jahat untuk jawab, untuk apa? Gue bukan urusan gue. Begitu. Dan pengetahuan baik dan jahat ujungnya, ya, itu membawa orang ya yang utamakan itu semuanya jadi egois. Apakah aku menjaga adikku? Gua nggak perlu nolong adikku.
egois. Selalu begitu. Nih ya, lihat ya. Maka sekarang terkutuklah engkau. Ya, jadi karena dia egois. Jadi kan pakai diri sendiri semua. Oke? Pakai diri sendiri. Aku untuk aku. Terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau merusakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang peralihan dan pengembara di bumi. Ini kan persis kayak ke Adam. Curse is the land because of you. Langsung, karena egois, kamu ke padang gurun, hidup sendirian. Nah itu sekarang manusia tuh kebanyakan di situ. Hidup di padang gurun, alias sendirian. Bukan di tanah perjanjian atau kerajaan surga. Langsung di padang gurun. Di padang gurun cari duit susah. Hidup penderita. Seperti Adam. Persis. Kan Tuhan waktu tanya ke Kain, di mana Habel? Ya toh? Di mana? Ya. Sama persis kepada Adam. Di manakah kau? Where? Waktu dia tanya, di mana Habel? Adikmu itu. Sebenarnya Tuhan tanya, kamu itu sendiri atau peduli sama adikmu yang mati itu? Jadi apakah kita bergantung pada belas kasihan Tuhan dan mengasihi orang lain? Karena belas kasihan Tuhan mengasihi orang lain gitu loh. Nah, kamu egois. Atau bergantung pada pengetahuan baik dan itu dan untuk kebaikan diri sendiri. Jadi pertanyaan itu sebetulnya tanya, di mana hatimu? Kamu di mana? Bergantung pada belas kasihan Tuhan. Kalau atau punya hati Tuhan, karena itu kamu akan mengasihi orang lain. Kalau punya hati Tuhan. Atau egois. Berarti pengetahuan baik dan jahat yang berkuasa di kamu. Persis sama kayak Adam dan Hawa. Adam, di mana engkau? Iya toh? Langsung bilang, gua takut. Itu udah pengetahuan baik dan jahat. Nggak bergantung pada belas kasihan Tuhan. Padahal Tuhan ampuni loh. Ngerti nggak? Emang Kain dihukum apa? Karena membunuh. Nggak pernah dihukum. Nggak pernah dihukum. Diampuni. Pembunuhannya diampuni. Tapi Kainnya jadi ke pengetahuan baik dan jahat. Mana? Kain dihukum apa? Nanti kalau baca sampai akhir, dihukum apa? Hah? Dia menghukum diri sendiri. Karena di padang gurun kena hidup susah. Karena meninggalkan belas kasihan Tuhan. Itu. Lalu, ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Persis kayak Adam tuh. Jadi takut, telanjang. Pengetahuan baik dan jahat itu bawa ke situ. Hatimu jadi musuhmu, menuduhmu. Jadi dituduh. Tuhannya kayak gitu loh. Tuhannya nggak bilang, nanti gue kirim lu ke neraka. Enggak loh. Enggak loh. Apa? Enggak pernah Tuhan kirim orang ke neraka. Orangnya, kecuali musuh Kristus ya. Orangnya sendiri yang nolak Tuhan masuk neraka. Iblis lu kira dikirim ke neraka? Iblis karena berani ngelawan Tuhan, nanti di akhir zaman, ya ngelawan Kristus, maka ini akan neraka. Jadi semuanya love. Tuhannya melindungi Kristus. Dikirimin malaikat, masukin gini ke jurang. Nanti diadilin. Iblis yang gitu, ya sudah, masuk ke konsekuensi. Neraka itu lake of fire, itu baru dibikinnya nanti.
lake of fire, di mana Hades, iblis, nabi palsu, teologi ya, binatang laut tuh apa binatang ya, itu semua dikirim karena nolak Tuhan semua. Konsekuensi dari nolak Tuhan ya itu nanti lake of fire. Ya. Siapakah yang beritamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang? Itu ya, itu kan begitu tuh. Ya, si Adam tuh ya. Adam. Kejadian 3 ayat 10. Jadi takut. Nanti lihat si Akain juga jadi takut. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu makan dari buah yang pohon, jangan makan padanya, maka takutlah tanah karena engkau, dengan bersuka payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Karena Adam bergantung pada pengetahuan baik, Adam hidup di padang gurun. Di padang gurun, ya udah, kamu ya sekali-sekali diberkati, sekali-sekali banyak enggak gitu loh. Jadi susah lah, susah cari itu berkat. Nah, si Kain, lihat ya. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ya, sebetulnya hukuman apa? Orang dia sendiri yang masuk sendiri kok, pengetahuan baik dan jahat. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Dan barang siapa akan bertemu, tentulah membunuh aku. Jadi karena Kain bergantung pada pengetahuan baik dan jahat, kamu jadi takut. Benar nggak? Itulah makanya ya, kalau you takut banyak hal takut ini. Itu karena pengetahuan baik dan jahatmu. Kalau nggak takut, mau nggak takut, bergantung pada belas kasihan Tuhan. Nanti lu nggak takut. Bergantung makasih Tuhan. Kalau Bible ya, bagus loh. Perintah baru kuberikan padamu, supaya kau saling mengasihi seperti aku telah mengasihi engkau. Itu Yohanes 13 ayat 34. Lalu itu diulangi. Yohanes 15 ayat 12. Di tengah Yohanes 13 dan 15 ada Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah takut. Percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepadaku. Dikunci sama dua ini. You mau gak takut dalam hidupmu? Takut gagal, takut apa, takut. Semua takut. Lu mesti bergantung sama belas kasihan Tuhan. Takut mati, takut sakit, takut apa. Ya. Yohanes 14 ayat 1. Baca aja. Janganlah takut. Percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepadaku. Dikunci. Itu di Yohanes 13 ayat 34-nya bilang, supaya kau saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi engkau. Diulangi lagi di Yohanes 15 ayat 12. Supaya kau saling mengasihi seperti aku telah mengasihi engkau. Itu dikunci. Sama kayak Adam. Karena jadi ujungnya Kain itu bergantung pada pengetahuan baik dan jahat. Ujungnya. Karena dia bergantung pada pengetahuan baik dan jahat, ya, dia menjadi judging kepada Habel. Jadi marah. Begitu. Berasa dia yang kurang atau apa. Karena itu terus jadi ke sana. Karena dia bergantung pada pengetahuan baiknya, dia masuk ke padang gurun. Karena dia bergantung pada pengetahuan baiknya, hidupnya jadi susah. Karena dia bergantung pada pengetahuan baiknya, dia jadi takut. Banyak takutan dalam hidupnya. Kayak Adam. Tuhan bilang, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Ini kan kalau hukum Taurat kan bilang salah toh. Mesti apa dihukum? Tuhan bilang apa? Sekali-kali tidak tuh. Nggak dihukum.
Tuh, Abed. Dihukum nggak? Nah, sekali-kali tidak. Nggak dihukum nggak? Ada Hawa makan pengetahuan baik dan jahat. Dihukum nggak? Kalau di Alkitab, kalau di gereja kan dibilangnya, oh dosanya karena makan pengetahuan baik dan jahat ya. Ya betul sih dosanya. Dihukum nggak? Hah? Enggak. Kenapa? Tuhannya lupa langsung mengampuni. Langsung tanya, di mana engkau? Oh Tuhan, saya takut, saya sembunyi. Kan saya telanjang. Oh, kamu makan ya? Tuh. Tuhannya udah ampuni dan lupakan. Dan gak diusir dari dari Taman Eden. Jadi ya, dosa yang pertama diampuni dan dilupakan. Sebelum orangnya minta. Sebelum Adam berdoa. Adam gak pernah berdoa juga. Benar gak? Dia bilang, di mana engkau? Oh Tuhan, saya takut. Tadi itu. Ayat 10-nya. Ia menjawab, ketika aku mendengar engkau, aku menjadi takut karena aku telanjang. Siapa yang beri kamu ketelanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhannya udah lupain loh. Kalau di orang-orang agama, karena kurang pintar, bilangnya Tuhan tahu. Karena Tuhan maha tahu. Iya memang Tuhan maha tahu. Tapi kan Tuhan yang maha tahu bisa melupakan. Itu orang agama tuh nggak bisa semua tuh. Oh maha tahu, sok. Tuhan tahu. Karena maha tahu. Orang yang maha tahu melupakan kok. Lu mau bilang Tuhan nggak bisa melupakan diri? Ayo ngomong. Siapa? Orang teologi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapa yang berani ngomong? Manusia aja kadang-kadang bisa lupain kesalahan orang lain loh. Apalagi Tuhan, dia bisa melupakan kesalahanmu. Boro-boro udah deh. Bukan hanya ngampunin, ngelupain. Lu kira kayak telenovela ya, Tuhan dendeman gitu ya. Salah dikit dipendem di hati gitu sampai dendem. 10 tahun lagi masih diinget gitu. Ngerti ya? Itu yang begitu. Jadi Tuhan tuh forgive, forget. Begitu baik karena hati Tuhan. Adam dan Hawa. Adamnya segala. Boro-boro berdosa, diampuni, dilupakan. Minta enggak untuk diampuni? Mana ayatnya? Adam berdoa. Enggak ada. Diampuni, dilupakan. Holy, holy, holy. Tahu nggak? Adam dan Hawa. Di mana waktu tanya, di mana engkau? Di tanah perjanjian. Udah berdosa toh? Ditendang apa enggak? Diampuni enggak? Iya. Dilupakan enggak? Iya. Padahal Adamnya ngapain? Do nothing. Do one thing. Apa? Mana enggak ada? Gini-gini lu. Ngerti enggak? You have to know hati Tuhan. You tahu nggak? Itu hati Tuhan. Do not refuse. Lu terima. Kalau di agama harus percaya, harus ini. Percaya dulu baru di. Lo. Tahu nggak? Lu di Kejadian tuh lu baca. Kalau ngerti ya, memang susah sih ya. Buta dan bodoh tuh. Udah gitu sok pintar lagi. Diampuni. Hanya nerima. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal. Udah dikasih. Kamu cuma nerima. Sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa. Setelah terima baru bisa percaya. Kecaplah dan lihatlah. Itu tuh. Dari Kejadian. Makanya kalau dibilang di agamawi, di teologi, mesti percaya dulu baru diberkati. Gak ada. Hujan, bayar harga lagi. Lu bayar harga pakai apa lu? Pakai doa lu. Doa lu gak didengar aja enggak. Doa lu penuh darah, penuh. Yesaya lu.
tanganmu penuh darah. Lu kira pendosa, tangannya ngangkat, tangannya bilang tangan lu penuh darah lu. Serem. Kalau di Taurat begini, lu udah dosa, bayar lu, gua penjarain lu. Bayar sampai apa? Sampai duit lu habis. Masih ada duit, bayar lu sampai habis lu. Habis itu mati lu, baru selesai lu. Wah, gimana lu mau ke Tuhan? Hukum Tauratnya bilang begitu. Hah? Dan orang yang tidak bergantung pada belas kasihan, dia adalah berada di bawah hukum Taurat. Kecuali lu pindah terima belas kasihan Tuhan. Waktu lu pindah belas kasihan Tuhan, lu terima. Makanya di mana kan kau? Di mana? Where? Lokasi lu di mana? Di sini atau di sini? Kalau di sini mampus lu, gitu kasarnya begitu. Duit lu sampai habis, badan lu sampai habis, sampai tinggal debu lu, sampai nggak dikenal lu, tinggal debu lu, mati lu, habis itu makan rayap lu, semua habis lu, begitu. Bener loh, sampai habis, nggak? Sampai tidak ada bekasnya, itu begitu. Agamawi akan dihabisin sampai gitu loh, sampai ketiup angin nggak ada bekasnya. Sampai udah nggak ada bekas, habis semua. Tuh Taurat tuh. Boro-boro datang ke Tuhan, nggak bisa, di penjara. Penjara tuh membatasi diri, nggak bisa datang, gitu loh. Nah kalau kita terima belas kasihan Tuhan, kita ya pindah kemari, menerima belas kasihan Tuhan. Itu namanya udah mati dari yang lama atau hidup yang baru. Nah, menerima belas kasihan Tuhan. Tuhannya gini. Ini kira-kira ya, supaya lu jelas. Hei, Taurat, yang Tuhan lu atau gua? Gitu lah. Hukum Tauratnya bilang, oh, jangan ada padamu ilah lainnya. Oh iya, Tuhannya Tuhan. Hukum Taurat pasal 1 ngakuin. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Hukum Taurat ngaku. Yang Tuhan bukan gue. Ngerti ya? Yang Taurat, hukum Taurat ngaku. Iya, udah gue diem. Tuh. Kita bilang, tadi bilang melanggar di mana lu? Pasal 1 perintah pertama, jangan ada ilah lain. Iya, pas Tuhan. Jangan buat patung bagimu. Ya enggak lah, kita bergantung belas kasihan pada Tuhan. Ya toh? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Enggak lah. Lu kira gua pemuji di gereja agamawi lu? Muji-muji berasa lagu lu jago. Itu sia-sia loh. Kalau kita bergantung belas kasihan Tuhan, itu namanya memuji dengan roh dan kebenaran. Ngerti ya? Kuduskanlah hari Sabat dan iya toh? Ingatlah kan hari Sabat dan kuduskanlah dia. Iya iyalah, kita berbelas kasihan pada hari Sabat. Mana yang melanggar? Di dalam menu ini. Hormati ayah ibumu. Iyalah, Tuhan Bapakku di surga. Aku bergantung sama belas kasihan Bapakku. Mana yang melanggar? Nggak ada yang melanggar, Pak. Jangan membunuh. Ini siapa yang bunuh? Ada. Pindah di sini. Dan selalu dikuduskan dan diberkati. Hukumnya beda. Ngerti nggak? Lalu kontraknya diam. Yang Tuhan kok. Ngerti nggak? Dan kalau di gereja ya, agama ya, ini, wah kita terima hukum Taurat moralnya. Moral, law. Hukumnya moral. Dasar lu, teologi lu ya, otak lu ya, muter-muter. Moral law. Hell, gua kasih tau lu masuk aja sekalian lu. Moral law di hell lu sekalian lu. Lu debat aja hukum Taurat lu di neraka lu. Kok kasih tau lu, moral law lagi. Moral law apa? Justice-nya hukum Taurat, lu salah gue, gantung. Itu moral law-nya. Lu salah, tabok. Kalau ditabok Tony, tabok balik Tony. Itu moral law-nya hukum Taurat. Itu yang pendeta ajarin, moral law. Kalau Tuhan enggak lo. Anak kurang pintar gue kasihi. Anak pintar gue kasih, orphan gue kasih, janda gue kasih. Itu justice-nya Tuhan beda. Kalau justice-nya hukum Taurat, lu baik gue berkati, lu salah gue gebukin lu sampai mati lu sampai debu, gitu loh. Kalau justice-nya Tuhan, lu salah kan lu baik gue tetap sayang lu.
Gitu loh. Makanya kadang-kadang Pak, aduh, yang ngomong gini, moral apa pendeta? Gue nggak sebut nama aja. Hah? Ngomong moral, gue dalam hati gue, lu nggak ngerti aja lu. Moralnya hukum Taurat, lu mau ya? Hah? Hah? Moralnya hukum Taurat, maka jalanku lebih tinggi dari jalanmu. Jauh lebih rendah. Karena beda, baik diberkati, salah dihukum, salah terus-terusan 7 kali, habis itu bunuh, matiin. Begitu. Kalau Tuhan enggak, kayak anak pinter, anak kurang pinter, sama-sama gue sayang. Gitu tuh. Anaknya cantik, anaknya lagi kurang cantik, sama-sama gue kasih makan. Itu di Yesaya. Six justice. Itulah keadilan Tuhan. Bukan keadilan manusia atau keadilan teologi atau Taurat. Oke? Ini jadi takut. Jadi, langsung lah. Siapa yang bikin kamu? Adam dan Hawa kehilangan taman Tuhan karena bergantung pada pengetahuan baik dan jahat. Kalau lu bergantung pada Tuhanmu menjadi atau pengetahuan baik dan jahat seperti itu, ya keluar gitu loh. Karena di sini Tuhannya adalah Tuhan, pohon kehidupan. Tuhan yang memberi kehidupan. Kenapa dia memberi kehidupan? Karena dia kasihan. Tahu nggak? Jadi kalau di tanah perjanjian, di kerajaan surga, hanya satu, you bergantung pada belas kasihan Tuhan. Then you got it. You tidak bergantung pada ini, you tolak ini. Oke. Gue kalau ngomong sama orang lain, ini gimana Hong? Gue gak peduli, kok kayak begini. Terus gimana? Terserah lu. Kalau lu mau di sana, mau masuk ke neraka juga terserah lu. Lu tuh aja gak apa-apa kok. Kalau ada orang mau masuk neraka, even my friend, gue kasih tahu lu ya, gue gak cariin. Gue di surga, gue gak cariin. Tuhan aja kasih, kenapa gue? Kalau mau, ambil. Gereja lu mau, masuk lu sana. Tuhan aja kasih ke gue siapa punya hak. Nyetap, gak mau. Iya, emang gue pikirin. Gue di surga, gue gak cariin lu. Lu kira gue mau jalan-jalan ke neraka? Gue gak cariin, gue serius lu. Lu mau Taurat, lu mau teologi, take it, eat it, go to hell. Gue gak apa-apa. Bukan gue nyuruh, gue bukan ini. Emang gue pikirin. Enggak peduli. Gak setuju saya. Sejak kapan gue ditinggiin? Lu gak mau? Makan aja lu sana. Bener loh. Tuhan aja. Karena apa? Firman-Nya bilang apa? Kasih tidak mengutamakan diri sendiri. Kita cuma pengen orang lain selamat. Tuhan pengen orang lain belas kasihan. Nolak. Oke. Gak mementingkan. Kasih tidak mengutamakan diri sendiri. Tuhan tidak akan bisa menyangkal. Dia mau belas kasihan, mau nolong orang, tapi kalau orang yang nolak, gak apa-apa. Karena dia gak mementingkan. Saya benar, Tuhan milik saya, Tuhan memang kebenaran, mau ini, tapi kalau tolak, gak apa-apa. Ya, ini yang jadi takut. Nah, sekarang lihat. Sekali-kali tidak. Tuh, bukan dari Tuhan, tuh. Barang siapa membunuh Kain akan dibalaskannya 7 kali lipat. Ini sebetulnya mengutip Taurat. Atau sebut Taurat sama, ini kan kejadian. Nanti Tauratnya di imamat ya, baru begitu. 7 kali toh. Ya toh? Yang dosa yang diulang-ulang atau yang berat 7 kali lipat hukumannya. Itu. Kenapa Tuhan mengutip ini? Karena Kain, tahu nggak? Kain meletakkan diri di bawah pengetahuan baik dan jahat atau hukum Taurat. Tuhan tidak meninggalkan Kain. Tuhan juga meletakkan diri berada bersama dengan Kain di bawah hukum Taurat. Seperti Tuhan meletakkan diri karena nggak ninggalin Adam. Makanya Tuhan datang berkata apa? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi.
Kalau Adam berada di bawah hukum Taurat, saya karena sayang sama Adam, saya tidak tinggalkan Adam. Saya juga meletakkan diri di bawah hukum Taurat. Kain meletakkan diri di bawah hukum Taurat, Tuhan bilang, gue gak tinggalin lu. Gue juga berada di bawah hukum Taurat. Karena Tuhan berada di bawah hukum Taurat waktu itu, meletakkan diri, dia harus hukum. Ngerti gak? Makanya di perjanjian lama, Tuhan tuh kayaknya serem. Itu karena kasih. Kalau Tuhan cuek, lu, gua, biar aja lu yang mati di bawah hukum Taurat lu. Dia aja enggak, dia nggak mau. Dia meletakkan diri di bawah hukum Taurat yang sama. Karena dia meletakkan diri di bawah hukum Taurat yang sama, Tuhan harus menghukum. Dan katanya kejam. Tapi setelah Tuhan menggenapi hukum Taurat, Yesus mati toh. Yesus menggenapi hukum Taurat dengan cara apa? Mati. Karena hukum Taurat berkata hukum hanya berkuasa selama orang itu hidup. Waktu setelah itu balik toh, dia tetap Tuhan toh. Tuhan tetap Tuhan toh. Ya apa? Ya gue ampuni, gue berkati. Yang mau belas kasihanku. Udah kelar. Dan kamu pindah kemari. Tinggal di sini. Tuh. You understand? Makanya Tuhan tuh ngomong barang siapa membunuh Kain akan dibalas. Itu karena Tuhan meletakkan diri di bawah hukum Taurat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain. Supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Oke? Okay? Tandanya apa? Tandanya di Kain apa? Tanda agamawi. Makanya orang agamawi nggak dibunuh. Padahal dia jahat. Meskipun menghancurkan hidup manusia, pemimpin agamawi nggak dibunuh. Malah dihormati. Makanya kalau orang Musia yang perlu dimatiin pertama kali Musia pemimpin agamawi. Oleh manusia. Malah dihormatin. Itu. Ya tahu gak tandanya kan? Kayaknya diberkati ya. Kayaknya gitu. Ya, hiduplah. Makanya orang agamawi, tahu gak? Lu di bisnis, lu salah. Lu dipecat. Di pulpit lu ngaco lu. 1000 kali ngoceng. Gak dipapain tuh. Set gak? Politician juga sama tuh ngomongnya apa-apa nggak dipapain. Lu orang bisnis lu salah begini, marah konsumennya, dia nggak beli lagi barang lu. Ngerti ya? Tapi tidak untuk agamawi. So low. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan dia menetap di laut di sebelah. Udah keluar. Sama kayak Adam dan Hawa. Keluar dari karena dia bergantung pada pengetahuan baik dan jahat. Agamawi. Nah ya, nah. Jadi siapa Kain? Wujud dari orang agamawi. Yaitu menyembah Tuhan secara ritual. Itu pakai itu toh. Persembahan. Tapi nggak bergantung pada hati Tuhan. That is agamawi. Kain bergantung pada pengetahuan baik dan jahat untuk datang ke Tuhan. Pakai prestasi, bayar harga, pakai apa segala. Itu agamawi. Karena bergantung pada pengetahuan baik dan jahat, maka hati Kain nuduh Kain. Hati Kain menjadi sumber dosa. Kain menjadi egois. Kain menjadi menderita di padang gurun. Kain menjadi takut akan banyak hal. Kain dihormati di dunia. Kain hidup di luar kerajaan surga. Oke? Siapakah pembunuh pertama di Alkitab? Pemimpin agamawi seperti Kain. The first murderer. Itu Maria. Yang membunuh pertama di Alkitab adalah pemimpin agamawi. Memberikan persembahan ke Tuhan, kemudian gak bergantung pada hati Tuhan. Ujungnya jadi ini.
Pemimpin agamawi membawa kematian dan kemiskinan di dunia. Kematian, si Habel dibunuh. Dia sendiri jadi miskin. Itu semua miskin. Dunia jadi miskin di tanah padang gurun. Mereka adalah musuh Kristus. Mereka dihormati di dunia dan juga di gereja. Sama kayak tadi tuh. Yang tadi di Markus tuh. Dihormati tuh. Tapi pada akhirnya mereka akan dihukum oleh Tuhan. Karena bukan karena nolak Tuhan. Karena lu bikin mati anak Tuhan yang lain. Makanya dia mesti ngerti ya, kalau berdoa ya, bergembiralah karena Tuhan. Saya ajarin dah, gitu. Lu kalau berdoa ya, ini dunia susah, jangan mewek kayak nangis Bombay gitu apa tuh, hah? Terus lu nangis gerang-gerung gitu untuk doa, jangan gitu ya. Itu agamawi lo, gua bilangin lo. No, this is what you remember. Dunia susah, masalah susah, tapi saya punya belas kasihan Tuhan. Karena itu lu sukacita. Di dalam sukacitamu, kamu berdoa. Lain lo. Ngerti nggak? Bukannya gitu. Itu kan duka citamu supaya Tuhan juga ikut tangis gitu ya. Tuhan dia bilang, gue gak bisa nangis. Ngerti nggak? Waktu itu, you ingat, jadi you banyak penderitaan. Oke. Tapi you pan terima punya belas kasihan Tuhan. Sukacita dong, gara-gara ini. Biarpun ada masalah, tapi pan ada ini. Ingat ini, itu ada itunya tuh. Bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan apa yang dalam hatimu. Doa syafaat gak diajarin ya di sekolah ya? Ayatnya apa? Dia akan memberikan apa yang dalam hatimu. Doamu dijawab. Tapi caranya gimana? Bergembira. Delight in the Lord. Seneng toh, ada susah nih. Respon apa? Oke, susah. Ya, tapi memang kita punya belas kasih. Happy lah karena ini gitu loh. Di dalam ini kamu berdoa. Bukan di dalam ini, di dalam ini. Ya, udah ya. Yuk. Bapak surga, terima kasih ya Tuhan karena kasih-Mu yang begitu baik pada kami. Kasih-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.